Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Said dengan NIM 2203055010057. Kelas E, Program Studi Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tata laksana gizi buruk pada balita. Sebelum melangkah ke inti materi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih itu gizi buruk. Jadi, gizi buruk adalah kondisi ketika berat badan anak terlalu rendah bila dibandingkan dengan tinggi badannya. Sedangkan gizi buruk menurut WHO yaitu ketika terjadinya kekurangan, kelebihan, atau ketidakseimbangan dalam asupan energi atau nutrisi pada seseorang. Ada 4 fase pada perawatan dan pengobatan gizi buruk pada balita. Yang pertama, fase stabilisasi, di mana fase stabilisasi merupakan fase awal perawatan yang umumnya berlangsung 1-2 hari, tetapi dapat berlanjut sampai 1 minggu sesuai kondisi klinis anak. Yang kedua, fase rehabilitasi. Fase ini diberikan di layanan rawat jalan maupun rawat inap. Fase ini adalah fase pemberian makanan untuk tumbuh kejar. Selanjutnya, fase transisi. Fase transisi adalah pelatihan dari fase stabilisasi dengan tujuan memberi kesempatan tubuh untuk beradaptasi terhadap pemberian energi dan protein yang semakin meningkat. Dan yang terakhir ada fase tindak lanjut. Pada fase ini merupakan lanjutan pemberian makanan untuk tumbuh kejar dengan pemberian makanan keluarga serta pemberian makanan tambahan pemulihan atau PMTP. 10 langkah tata laksana gizi buruk pada balita di layanan rawat jalan. Langkah pertama, mencegah dan mengatasi hipoglikemia. Semua balita gizi buruk berisiko mengalami hipoglikemia. Jika fasilitas setempat tidak memungkinkan untuk memeriksa kadar gula darah, maka semua anak gizi buruk dianggap menderita hipoglikemia dan segera ditangani dengan memberikan 50 ml larutan glukosa 10% atau 1 sendok teh munjung gula pasir dalam 50 ml air secara oral.
Langkah kedua, mencegah dan mengatasi hipotermia. Hipotermia atau suhu aksilar kurang dari 36 derajat Celcius sering ditemukan pada balita gizi buruk, dan jika ditemukan bersama hiperglikemia menandakan adanya infeksi berat. Cadangan energi anak gizi buruk sangat terbatas, sehingga mampu memproduksi panas untuk mempertahankan suhu tubuh. Cara mencegah dan mengatasi hipotermia dengan menghangatkan tubuh balita, dengan menutup seluruh tubuh termasuk kepala dengan pakaian dan selimut. Langkah ketiga, mencegah dan mengatasi dehidrasi. Diagnosis dan derajat dehidrasi pada balita gizi buruk sulit ditegakkan secara akurat dengan tanda atau gejala klinis saja. Semua balita gizi buruk dengan diare atau penurunan jumlah urin dianggap mengalami dehidrasi. Pada dehidrasi ringan atau sedang, tetap upayakan memberikan terapi rehidrasi oral. Apabila tidak memungkinkan secara oral, cairan diberikan melalui pipa nasogastrik sampai anak bisa minum. Gunakan larutan oralit standar yang telah dimodifikasi dengan mengurangi natrium dan menambah kalium yang lebih dikenal dengan Rehydration Solution for Malnutrition. Langkah 4. Memperbaiki gangguan keseimbangan elektrolit. Pada anak gizi buruk terjadi gangguan keseimbangan cairan, elektrolit, dan mineral. Untuk mengatasi gangguan keseimbangan elektrolit tersebut, diberikan mineral mix yang ditambahkan ke dalam formula WHO dan Resomal. Tubuh anak gizi buruk relatif mengandung kadar natrium lebih tinggi dan kalium lebih rendah dibandingkan anak normal. Karena itu, pemberian cairan tidak boleh yang mengandung kadar natrium tinggi dan anak harus mendapat tambahan kalium. Tata laksananya yang pertama yaitu untuk mengatasi gangguan elektrolit diberikan kalium yang terkandung di dalam larutan mineral mix yang ditambahkan ke dalam Resomal. Yang kedua, gunakan larutan Resomal untuk dehidrasi. Langkah kelima, mengobati infeksi. Balita gizi buruk seringkali menderita berbagai jenis infeksi, namun sering tidak ditemukan tanda atau gejala infeksi bakteri seperti demam. Karena itu, semua balita gizi buruk dianggap menderita infeksi pada saat datang ke fasilitas kesehatan dan segera diberi antibiotik. Hipoglikemia dan hipotermia seringkali merupakan tanda infeksi berat. Adapun tata laksananya yaitu, yang pertama, berikan kepada semua balita gizi buruk antibiotika dengan spektrum luas. Bila balita sebelumnya dirawat inap, maka pemberian antibiotika merupakan lanjutan dari pengobatan sebelumnya dirawat inap. Yang kedua, imunisasi campak jika balita berusia lebih dari 6 bulan dan belum pernah diimunisasi atau mendapatkan imunisasi campak sebelum usia 9 bulan. Imunisasi ditunda bila balita dalam keadaan syok. Imunisasi termasuk imunisasi campak pada balita gizi buruk diberikan sebelum anak pulang dari tempat perawatan atau fase rehabilitasi. Langkah keenam, memperbaiki kekurangan zat gizi mikro. Semua anak gizi buruk mengalami defisiensi vitamin dan mineral. Meskipun sering ditemukan anemia, zat besi tidak boleh diberikan pada fase awal atau fase stabilitas dan transisi. Zat besi baru diberikan setelah anak mempunyai nafsu makan yang baik dan mulai bertambah berat badannya, biasanya pada minggu kedua, mulai fase rehabilitasi. Zat besi dapat memperberat infeksi bila diberikan terlalu dini. Bila balita gizi buruk mendapatkan makanan berbasis tinggi makronutrien dengan komposisi sesuai dengan rekomendasi WHO, maka tidak perlu diberikan suplementasi zat gizi mikro lagi, kecuali ditemukan tanda klinis kekurangan vitamin A pada mata atau ada riwayat menderita campak dalam 3 bulan terakhir, maka balita diberikan suplementasi vitamin A dosis tinggi sesuai umur.
Langkah ke-9, memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang. Pada anak gizi buruk, terjadi keterlambatan perkembangan mental dan perilaku. Keterlibatan keluarga, terutama ibu, sangat diperlukan dalam memberikan stimulasi untuk tumbuh kembang anak. Oleh karena itu, perlu diberikan petunjuk kepada orang tua dan keluarga untuk memberikan stimulasi perkembangan anak dengan penuh kasih sayang, sambil bermain, bernyanyi, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Stimulasi diberikan secara bertahap dan berkelanjutan sesuai umur anak terhadap 4 aspek kemampuan dasar, yaitu kemampuan gerak kasar, kemampuan gerak halus, kemampuan bicara dan bahasa, serta kemampuan sosialisasi dan kemandirian. Langkah yang terakhir atau langkah yang ke-10, mempersiapkan untuk tindak lanjut di rumah. Persiapan untuk tindak lanjut di rumah dapat dilakukan sejak anak dirawat inap, misalnya melibatkan ibu dalam kegiatan merawat anaknya. Kriteria sembuh dari gizi buruk apabila berat badan per tinggi badan atau berat badan per tinggi badan lebih dari -2 standar deviasi atau lingkar lengan atas lebih dari 12,5 cm dan tidak ada pitting edema bilateral. Bila balita keluar dari layanan rawat inap setelah sembuh, maka anjurkan untuk kontrol teratur setelah pulang, 1 kali seminggu pada bulan pertama, 1 kali per 2 minggu pada bulan kedua, selanjutnya 1 kali per bulan sampai 6 bulan atau lebih. Selain itu, dianjurkan juga untuk melengkapi imunisasi dasar ataupun ulangan sesuai program PPI atau program pengembangan imunisasi.